Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Sepertinya teman-teman lagi banyak yang berhalangan. Mohon maaf, kemarin juga kita tidak sempat hadir pada hari Kamis. Sekarang kita lanjutkan lagi di hari Selasa. Pembelajaran kita hari ini masih membahas herbal empon-empon. Nah, herbal empon-emponnya belum di-share ya. Share dulu. Oke. Kemarin terakhir kita sampai Bangle ya. Kita sampai Bangle. Sekarang kita masuk ke bawang. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis bawang. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang tunggal, ada bawang bombay. Ya, bawang bombay. Nah, kesemuanya ini adalah bahan-bahan yang mudah kita dapatkan di dapur kita. Nah, bawang merah ini adalah salah satu yang sangat mudah kita dapatkan sebagai pengobatan. Nah, kalau buat teman-teman yang banyak sekali berhubungan dengan infeksi ataupun radang di paru-paru, di perut, di usus, maka bawang merah ini sebenarnya adalah solusi. Bahkan bawang merah ini juga bisa dibilang sebagai pembuang kelembapan. Makanya kalau teman-teman makan bawang merah, kalau kelembapannya tinggi, itu keteknya pasti bau. Beraknya pasti baunya pekat. Kenapa? Karena bawang ini sifatnya membuang kelembapan. Nah, kelembapan dalam tubuh kita ini bisa ikut keluar melalui pori-pori. Ya. Kenapa? Karena sifat dan rasanya bawang ini, ya, dia hangat, sedikit pahit, sedikit pedas, sedikit getir. Ya. Kemudian sifatnya ini dia menyebarkan. Nah, kalau teman-teman batuk ataupun pilek yang baru terjadi aja, kita bisa bakar bawang 3 biji, kayak bikin sate gitu, kupas, dibakar ya. Teman-teman bakar, terus udah coklatan, wanginya udah enak. Teman-teman makan itu, punya sampai terasa manis. Itu insya Allah, dengan izin Allah, teman-teman penyakit radang, penyakit sumbatan di hidung, demam, ya, meriang, insya Allah selesai. Bahkan perut kembung juga sama. Jadi bawang ini bagus banget ya. Nah, kenapa? Karena khasiatnya dia ini bisa untuk bakteri, bisa untuk ekspektoran. Ekspektoran itu kan membuang dahak. Nah, dahak yang seperti apa yang bisa dia keluarkan? Itu adalah yang sifatnya dahak itu terjadi akibat kelemahan dan bersifat dingin. Contohnya kita kehujanan, habis kehujanan, hidung mampet, terus banyak dahaknya, maka teman-teman bisa memanfaatkan bawang merah ini. Ya, bawang merah ini bisa kita manfaatkan. Kemudian ternyata dia ini adalah diuretik. Dia membuang apa? Membuang urin, membuang cairan yang ada di tubuh kita. Makanya kalau bawang merah kita minum ketika kita badannya gerges-gerges ataupun demam, makanya biasanya itu nanti kita akan turun panasnya. Kenapa? Karena sifatnya diuretik. Jadi dia membuang panas melalui air seni. Kemudian ini teman-teman lihat anti diabetes. Nah, ternyata obat diabetes itu nggak perlu jauh-jauh teman cari. Kita bisa menggunakan bawang merah, bawang putih, ya, daun bawang. Itu bisa digunakan untuk orang-orang diabetes. Ya, jadi obat diabetes itu ternyata bisa menggunakan bawang merah. Bahkan
saya lupa dulu saya pernah membaca tulisan seorang dokter, yang dokter ini dia terkena kanker usus besar. Jadi ketika dia terkena kanker usus besar, dia sudah coba macam pengobatan, ternyata hasilnya kurang bagus. Setelah itu dia memutuskan untuk menerima kenyataan bahwasanya dia itu terkena kanker, itu satu. Setelah itu dia mencoba untuk hanya mengkonsumsi bawang selama beberapa bulan untuk asupannya dia. Jadi dia itu memakan bawang secara kontinu ya. Di hari pertama sampai ke 10 itu dia merasa eh, rasa perutnya itu nggak enak. Terus di hari ke 11 sampai hari ke 15 itu mulai dia berak. Beraknya itu banyak dan pekat ya. Kemudian sampai hari ke 40 atau hari ke 50 dia itu merasakan tubuhnya itu lebih ringan dan kotorannya itu sudah tidak sepekat yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, walhasil setelah dia melakukan terapi itu, saya lupa berapa lama, dia ingin memeriksakan kembali kankernya dia. Dan ternyata dengan izin Allah, dia sembuh dengan kankernya menggunakan bawang merah. Tapi saya lupa baca di literatur mana tuh. Ya, itu waktu tahun 2010-an ketika itu. Saya baru-baru baca buku Jerry the Grace, terus baca buku itu, sama baca buku tulisannya Dr. Sagiran yang Jogja. Cuman saya lupa nama buku kedua itu, bukunya apa. Jadi saya ragu kalau untuk menjadikan rujukan. Tapi bahwasanya bawang itu bisa digunakan sebagai pengobatan. Ya, kenapa? Karena sifat bawang ini sendiri dia tonikin ya, tonik atau menambah cairan. Tapi bukan bawang yang kering, dia adalah bawang yang basah. Apalagi teman-teman dibakar dulu. Kalau teman-teman bakar dulu, maka sifat diuretiknya itu hilang. Jadi dia betul-betul menambah cairan, ya, merencarkan dahak, menghilangkan sumbatan. Ya. Kemudian dia sebagai hepatoprotektor. Nah, dia mempunyai fungsi untuk melindungi hati. Makanya banyak masakan itu menggunakan bawang merah. Bawang merah itu karena sifatnya yang pedas dan hangat, dia mencegah lemak yang kita makan itu menggumpal. Dan dia itu mempercepat pemecahan atau sintesa lemak dan protein. Makanya bawang merah itu sering dijadikan bumbu dasar ketika memasak. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, bawang merah itu sangat membantu tubuh kita ketika kita memakan sesuatu. Makanya kalau bumbunya banyak itu selain enak, juga makanan itu lebih tercerna, ya, lebih mudah diserap oleh tubuh, dibantu dengan herba. Hepatoprotektor. Jadi kalau teman-teman ada yang terkena radang hati, disebut hepatitis, maka bawang merah ini bisa dijadikan salah satu solusi kalau misalkan tidak ada herbal yang lain. Nah, bawang merah di Indonesia yang paling banyak itu adalah bawang merah Brebes, bawang merah Lumajang, sama bawang merah Filipin. Ya, itu adalah paling banyak. Nah, pertama-tama kita harus melihat ciri-ciri bawang dengan kualitas baik. Yang pertama, bawangnya itu bentuknya normal, tidak cacat. Jadi teman-teman, kalau ingin menjadikan bawang itu sebagai obat, maka kita harus pilih yang bagus ya. Jadi
Pertama, bentuknya normal, tidak cacat, kondisinya cukup kering. Kalau dipencet agak keras, aromanya kuat, kulit umbi berwarna terang. Jadi nggak ada bagian kayak memar-memarnya gitu. Kemudian tidak sedang berkecambah. Kalau sedang berkecambah, maka itu khasiatnya akan turun. Kenapa? Karena energinya dan zatnya itu sudah mulai diambil oleh daunnya. Nah, dan teman-teman harus lihat juga tidak berjamur ya itu. Nah, manfaatnya banyak banget ini. Batuk, haid tidak teratur, obat cacing, ya, demam pada anak, ini bisa dikasih jadi sebagai obat luar. Jadi kita giling bawang merah, dikasih minyak VCO ataupun minyak kletik, dibalur ke anak. Itu bagus banget ya, dari zaman dulu juga bagus. Tapi untuk demam yang sifatnya akut dan baru terjadi akibat PPL ataupun penyebab penyakit luar, terutama angin dan dingin. Obat perut kembung pada anak. Nah, obat perut kembung pada anak ini sering sekali kita gunakan, bahkan beberapa produsen minyak gosok itu ada yang menambahkan bawang sebagai tambahannya. Contohnya adalah minyak tawon. Dia menggunakan bawang alium untuk salah satu bahannya. Memelihara kesehatan jantung. Nah, makanya kalau kita lihat di warung sate sering sekali diberikan bawang mentah. Nah, bawang mentah itu salah satunya adalah fungsinya mencegah supaya daging itu cepat menggumpal, menghangatkan pencernaan, terus eh, yaitu mempercepat sintesa protein dan lemak. Nah, gitu ya. Jadi apa yang kita makan dari lemak itu bisa terolah dan terserap. Jadi dari poli ya, polisakarida misalkan ya, kalau misalkan ini menjadi monosakarida. Jadi dari yang bentuknya kompleks menjadi bentuknya yang simple, yang sederhana. Kemudian mencegah diabetes, bahkan bisa membantu menurunkan gula ya. Kemudian dia bisa mencegah dari radikal bebas. Jadi kalau teman-teman rutin mengkonsumsi bawang misalkan, contoh yang paling mudah adalah, aduh kita nggak suka makan bawang mentah ya. Gimana caranya? Bisa dikukus ya, bisa dikukus. Bisa dibikin sop, banyakin bawangnya. Bisa dibikin acar, bisa dibikin asinan, bisa dibikin probiotik kayak kimchi ya. Jadi kimchi apa? Kimchi bawang ya. Itu enak banget kok. Saya pernah nyoba bikin eh, kimchi nanas sama bawang. Perbandingannya 1:1 ya. Terus saya kasih sebagai cukanya itu adalah probiotik rosella. Terus saya kasih gula sedikit, itu rasanya Masya Allah, luar biasa. Kalau teman-teman mau nyoba, ya, itu bawang seperempat, bawang merah, kupas, potong 2 melintang, ya, potong 2 melintang, kemudian nanas, 1 butir, kalau nanas madu aja yang kecil ya, yang harga 10.000 yang kecil, yang segede kepalan kita lah. Ya, lebih kurang itu sekitar 2 on sampai 3 on. Itu potong dadu seperti biasa. Terus kita kasih probiotik sekitar 50 mili. Setelah itu tambahkan gula putih, ya, tambahkan garam. Terus kalau misalkan teman-teman mau boleh tambahkan bengkuang ataupun ditambahkan wortel, ya. Terus aduk-aduk, tunggu sekitar 3 jam, nanti itu pada keluar cairannya. Setelah itu enak banget, teman-teman bisa jadikan teman makan ataupun dimakan sebagai camilan. Masya Allah, awet lagi sampai 4 hari itu tidak busuk ya. Jadi menggunakan probiotik, saya menggunakan probiotik Rosella ketika itu.
Kemudian menyembuhkan alergi. Nah, ini juga sebenarnya adalah solusi buat orang-orang yang sering alergi ataupun biduran. Makan makan ini misalkan ya, makan ikan biduran, makan udang biduran itu ya. Itu adalah sebenarnya akibat kegagalan limpa dalam mensintesa protein. Karena limpanya terlampau dingin dan terlampau lembab. Sedangkan bawang ini sifatnya dia menghangatkan dan menghilangkan kelembapan. Jadi kalau anak-anak yang sering tiduran, dia rutin makan makanan yang banyak bawangnya. Contohnya kita bikin sop bawang. Sop bawang sebenarnya sop sop ceker gitu ya, tapi bawangnya lebih banyak. Kalau yang tadi bawangnya cuma 3 siung 4 siung, ini bawangnya bisa menjadi 10 siung. Cekernya tetap misalkan setengah kilo. Kita masak dalam waktu yang lama, terus kita ikan. Nah, itu sangat bagus buat orang-orang yang alergi kalau makan udang, kalau makan eh, ikan, ataupun alergi kalau dingin, itu bisa. Coba aja rutin selama 15 sampai 20 hari. Nanti akan terasa perbedaannya. Kemudian mencegah sembelit dan mengatasi sembelit, terutama sembelit pada orang tua. Kemudian kalau disentri berak darah, dia juga bisa. Nah, kalau cacingan, ini biasanya cacingnya cuma mabok doang, dia nggak mati. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyoba nih, wah, pengen coba, bener nggak? Jadi teman-teman pagi makan 4 butir, terus sore makan 4 butir aja, boleh dibakar dulu ataupun dikunyah langsung. Itu sebenarnya nanti ketika teman-teman punya, teman-teman merasakan rasa hangat, sedikit pedas, nyegrak menyebar ke hidung, menghilangkan sumbatan, sekaligus melonggarkan pencernaan. Ya, tentu saja dia mempunyai efek mencegah radikal bebas, mencegah demam, mengurangi sariawan, ya, sariawan. Nah, ini sariawan bisa hilang. Kenapa? Karena si bawang ini dia bisa untuk gastritis, mengobati luka lambung ataupun radang lambung. Cek cek satu, masih terdengar suaranya ini? Masih Sat, masih Sat. Masih ya. Oke, di sini ada pertanyaan sambil kita jawab. Kalau saya makan bawang biasanya muntah. Kalau bikin serbuk apakah bisa? Sebenarnya kalau dibikin serbuk bisa aja. Cuman kita tidak mendapatkan efek menambah cairannya, ya. Silahkan teman-teman dibikin, dikeringkan, ya. Hanya saja susutnya cukup banyak ya. 1 kilo paling cuma dapat 1 on itu, ya, karena dikit banget ya. Ya, 2 on lah paling, 1 on, 1 on setengah. Kalau saya rasa makan bawang yang muntah kan, kalau kita makan bawang mentah, maka kita coba dengan olahan lain. Kita bikin seperti acar misalkan. Kita bikin seperti kuah sop misalkan. Ya, itu kan lebih bagus. Ya, tetap bisa insya Allah. Nah, kemudian dia menjaga kepadatan tulang dan meningkatkan sistem imun. Nah, jadi kalau kita rutin mengkonsumsi bawang, ini ternyata bisa menjaga kepadatan tulang dan imun sistem kita karena dia sifatnya hepatoprotektor. Nah, ini juga bisa untuk memperbaiki pola tidur dan suasana hati. Kenapa? Karena bawang ini dia memperlancar sirkulasi darah. Sifatnya kan menghilangkan kelembapan. Jadi bisa nggak ini untuk orang kolesterol? Bisa banget. Ya, sangat bisa. Menjaga kesehatan rambut. Nah, ini biasanya dia dicampur dengan minyak zaitun, diiris tipis-tipis, dioleskan di rambut. Memang nanti baunya kayak bau bawang gitu ya. Tapi nanti akarnya lebih kuat
ketombenya hilang, gatal-gatalnya hilang, kutunya pada mabok dan mati. Setelah itu kita sampoan, insya Allah nggak ada lagi baunya, dapat manfaatnya. Ya. Memelihara kesehatan mata. Nah, ini ternyata getah yang ada pada bawang ini bisa membantu mensekresi kelenjar mata sehingga dia membuat mata kita lebih sehat. Makanya kalau kita lihat ketika kita nyincang-nyincang bawang itu cucut 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 ya gitu ya. Nah, pas kita itu tiba kita nangis kan. Ternyata itu adalah proses getahnya itu dia merangsang mata kita itu untuk mengeluarkan cairan supaya dia bisa tetap bersih. Makanya orang yang sering di dapur motong-motong bawang, nangis-nangis gitu, itu biasanya lebih jarang terkena konjungtivitas ataupun radang mata. Ya. Bahkan di beberapa kasus saya pernah menambahkan bawang merah ini saya teteskan ke mata ya, ke mata. Dan pedihnya cuma sebentar, nggak sepedih kitolot. Lebih pedih kitolot sama otem ya. Otem itu agak mending, kalau kitolot lebih perih. Kemudian dia mencegah obesitas. Ya, kalau mencegah obesitas ini adalah sebagai fungsinya dia untuk mencegah adanya penumpukan lemak. Ya. Bahkan saya ingat, jadi ada teman saya yang dia membuat scrub bawang ya, scrub bawang untuk pelangsingan. Ya, dia bilang bagus Pak, tapi dia gunakan bawang merah sama bawang putih. Ya, terus dibikin scrub kayak gitu. Membuat kulit lebih bercahaya, mencegah jerawat, menghilangkan garis halus di wajah. Jadi ini teman-teman bisa gunakan untuk cuci muka itu bisa, untuk masker juga bisa. Kalau bawang putih itu sering digunakan, kalau bawang merah lebih jarang digunakan. Nah, efek samping yang ditimbulkan jika terlalu banyak mengkonsumsi bawang merah. Ingat, jika terlalu banyak mengkonsumsi bawang merah. Ada kalimat terlalu banyak mengkonsumsi, ya. Nah, meningkatkan risiko pendarahan. Kenapa? Dia memperlambat pembekuan darah. Makanya orang-orang yang darahnya itu mudah membeku, bagus untuk mengkonsumsi bawang merah. Di antaranya orang yang mudah membeku itu adalah orang yang diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, penyakit jantung, ya. Berarti orang-orang yang nggak boleh minum atau memakan banyak bawang merah apa? Orang-orang yang darahnya terlampau encer itu tidak disarankan. Atau orang-orang yang dia mengkonsumsi amlodipin 10 miligram pagi sore misalkan, nah itu juga jangan. Atau orang-orang yang habis operasi ya, minimal 2 minggu setelah operasi baru baru makan. Menyebabkan bau mulut. Nah, sebenarnya bau mulut ini bukan bukan permasalahan, tapi di dalam Islam itu janganlah kalian mendekati masjid kami kalau kalian habis makan basol ataupun bawang. Nah, termasuk dalamnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay secara umum. Jadi kalau kita sebelum masuk masjid, maka habis makan bawang itu selayaknya atau sepatutnya kita gosok dulu. Sakit kepala. Bawang merah memiliki kelembapan tinggi disebabkan sakit kepala. Jadi kalau yang terlampau banyak makan bawang merah, ya ini biasanya orang yang tipenya panas kering ataupun panas, ketika dia makan banyak bawang merah, biasanya dia akan menyebabkan pusing. Kenapa? Karena panasnya itu yang menjadi berlebihan sehingga naik. Kemudian mual dan muntah. Bawang merah berisiko membuat lambung iritasi. Sebenarnya ini adalah buat orang-orang yang dia sudah ada permasalahan seperti orang yang terkena peptic ulcer, ya, peptic ulcer. Jadi kalau terlampau banyak ingat, kalau cuma dikit doang, insya Allah nggak apa-apa. Dikit tuh segimana? Ya 2 atau 3 siung itu sangat moderat, sangat sedikit. Nah, ramuan dan takaran ya untuk batuk kita lihat.
umbi bawang merah 4 gram, daun pokok segar. Daun pokok ini teman-teman bisa ganti menjadi daun mint, itu bisa. Ya. Jadi daun pokok itu daun mint atau mentol, itu bisa. Eh, daun mint sama daun pokok ya sama ya. Satu, nah, daun mint ataupun daun mentol, daun pokok itu ya. Kemudian daun sembung, pegagan, adas, umbi bawang merah. Ini enak banget ini. Ya, ini enak. Teman-teman boleh coba nih. Nah, ini teman-teman dipipis atau dibuat infus, infusnya direbus atau dibuat pil. Diminum 1 kali pagi 100 ml, dipipis 1 kali seperempat cangkir. Kalau pil diminum 3 kali sehari 9 pil. Diulang selama 14 hari. Ini biasanya bagus juga untuk direbus saya sarankan. Ini kalau tambah sedikit jahe, ini udah jadi seperti antangin ya. Sedikit jahe sama kayu kayu manis sudah jadi antangin ini. Kemudian untuk kencing manis kita lihat. Kencing manis, umbi bawang merah dirajang, buah buncis ya, buncis sayur ya, dirajang, daun salam 10 helai, air dibuat infus ataupun direbus ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau nambahkan, ini ditambahkan dengan apa? Paria. Ya, paria. Bisa dibuat infus ataupun teman-teman bisa direbus ya. Kemudian demam dan kembung pada anak-anak. Bawang merah, minyak kelapa, minyak kayu putih, sama kalau bisa ini teman-teman tambahkan antara dua. Atau dua-duanya sekaligus juga bisa. Dikasih sedikit minyak adas sama minyak pala. Ya, minyak adas dan minyak pala. Ini buat anak-anak demam disertai dengan kejang, ini bagus banget. Ya, karena sifatnya ini mensedasikan dan anti kejang. Jadi ditambahkan pala ya ataupun minyak adas. Tapi kalaupun saya sarankan yang dominan adalah minyak pala itu lebih bagus. Jadi bawang merah, minyak kelapa, minyak kayu putih sama pala. Buat anak-anak yang kembung ya, dingin kaki tangannya, demam terus agak kejang gitu ya, udah mulai agak step. Nah, oleskan itu insya Allah akan membaik teman-teman. Kemudian kolesterol. Nah, ini mudah banget ya. Jadi nggak perlu beli obat-obat kolesterol yang banyak-banyak jenisnya. Pakai bawang juga bisa. 25 gram bawang merah dirajang, tapi lebih enak teman-teman bakar ya. Bakar dulu 3 butir atau 4 butir dibakar kayak bikin sate gitu sampai kecoklatan. Setelah itu teman-teman kupas. Setelah itu teman-teman makan kunyah. Enak banget. Enak, bener-bener enak. Ya. Konsumsi dalam keadaan mentah dan harus mentah, tidak boleh digoreng, tapi boleh dibakar. Nah, dimakan dengan nasi 2 sampai 3 kali sehari juga boleh. Dimakan langsung juga boleh. Ya, oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang perbawangan. Sebelum kita lanjut ke bawang putih, monggo.
Kalau bawang goreng, Ustadz, gimana ya? Kalau bawang goreng udah beda sifatnya, ya. Kalau bawang goreng, kalau bawang goreng itu dia sebagai ini pewangi ya. Ya, jadi kalau untuk pengobatan bawang goreng itu tidak disarankan karena sifat hangatnya itu sudah hilang dan penambah serenya juga sudah hilang. Tapi aromanya masih ada. Bisa nggak untuk mengencerkan darah? Bisa, tapi udah sedikit banget ininya khasiatnya. Iya. Ustadz, kalau misalnya bawang bombay itu sama ya? Beda, Bu. Oh, beda. Bombay beda. Lebih, oh gitu. Ini bawang merah Beda biasa yang kita mungkin. masak. Oh iya iya, lebih tajam mungkin ya. Mm-mm. Kalau orang orang India itu suka nyocol bawang bombay. Ya, beda kalau bawang bombay sama itu. Oh iya, kan warna-warnanya beda kali ya, Tat, Mm-mm. dari warnanya. Iya, ini anu itu kok mau nanya tentang biokolesterol kan udah jadi ya, Tat. Terus Mm-mm. itu mungkin karena eh dusong dan lain-lainnya itu memang sifat dasarnya pahit banget ya. Jadi itu Mm. eh, ramuannya saya cicipi emang agak pahit, nggak apa maksudnya masih kerasa herbal banget gitu, nggak Itu manis. dicairin belum? Udah Oh dicairin belum? iya, Udah dicairin yang udah belum? belum juga, yang kalau yang belum itu kan semering banget terus nah tak cairin itu ya pakai air Satu gitu banding berapa? 1:3, 1:5, Bu. 1:5 ya. Kalau nggak 1:4 Itu dulu lah. ya, tapi rasa pahitnya itu apa ini ya, misalnya tambah gula terus ditambah starter gitu nggak Ustadz? Wah, nggak usah, Bu. Kan itu buat kolesterol kan? Iya, Iya, nggak usah, Bu. Biar dia aja nanti suruh minum sendiri kalau misalkan terlalu pahit, campur madu gitu. oh gitu. Iya. Kan nanti Emang kalau karena misalkan ya sempat, kolesterol terus ada gula, nanti repot lagi, malah nggak bisa diminum sama dia. oh nggak bisa diminum. Iya, kalau misalkan kita bikin ini ya, bikin manisnya banyak gitu ya. Jadi kalau orang Mm, kolesterol, dia nggak asam urat, nggak ada sakit diabetesnya, yaitu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia ada gulanya gitu ya, maka untuk orang diabetes kan lebih berat itu. Jadi bagus kayak begitu saja. oh, Nanti kalaupun dia oh rasanya kok herbal banget, ya justru ini Pak murni herbal gitu ibaratnya. Terus dia konsumsi, oh saya pengen tambah manis-manis, boleh nggak? Oh silahkan tambah manis. Nanti ininya 1 sendok atau 1 seloki, campur air, campur madu, atau campur bahan-bahan lainnya juga boleh gitu. iya. Kalau itu kan ini memang yang baru panen biokolesterol itu nggak nggak strong banget itu, nggak nggak sembriwing banget itu Ustadz. Mm-mm. Iya, padahal itu resep udah sesuai. Cuma saya pikir itu kan kalau kemarin saya beli bio cuka yang itu, yang apa ya, yang dari luar negeri itu begitu buka kaca kan maknyos gitu ya, maknyos itunya loh, fermentasinya kerasa banget itu. Nah ini eh nggak begitu nyos banget gitu. Mm. Pengennya ibu kayak gimana rupanya? Pengennya yang nyos banget itu, maksudnya kan jadi seger, manis gitu. Bayangan saya kan karena ada legennya, ada probiotik kan apa Oh, kalau kayak itu Bu, gini saya sarankan, Ibu harus membedakan dulu. Pertama, mm-mm, kalau yang murni untuk pengobatan, pengobatan itu ya, itu memang mm-mm, biasanya dia tidak cenderung manis. Tapi kalau yang Ibu ya. pengen bikin kayak minuman segar gitu ya, Iya. pengobatan, nah itu Ibu bisa nanti tambahin gula, itu juga bisa. Tapi kalau untuk pengobatan itu saya tidak sarankan terlampau banyak gula. Kenapa? Karena Iya. gula itu sifatnya mengikat dan menenggelamkan istilahnya. Sedangkan kita kan ingin membuang ya.
Kalau misalkan kolesterol Oh, ingin membuang, maka sifatnya harus ringan dan tidak terlampau banyak manisnya. Nah, jadi kita iya. memakai si gula itu sebenarnya adalah untuk sebagai bahan bakteri untuk mengekstrak dari herbal yang kita gunakan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau bikin yang manis-manis, yang enak-enak itu, kalau bisa yang bahan-bahannya itu tonik, ya. Bahan-bahan tonik, misalkan tonik darah, ya, kemudian tonik plasma darah, tonik apa gitu ya. Jadi itu Iya. kalau yang sifatnya membuang itu tidak saya sarankan. Misalkan herbal kanker Oh iya. pakai gula, jangan pakai gula karena sifatnya gula itu mengikat, ya, mengikat dan Iya. rasa manis yang ada pada itu juga terkadang bisa diikut dimanfaatkan oleh gulanya walaupun ada bakterinya, oleh sel kankernya gitu. Jadi hindari yang manis. Oh Ya, iya, ini sih tinggal alhamdulillah dicairkan aja. masih aman, aman seger gitu. Karena probiotiknya kan memang yang belum ditambahi air itu nyos banget gitu ya, nyos gitu ya. Terus Mm-mm. tambahi air gitu kan, 3 liter sama itunya yang intinya 1 liter gitu kan. Terus itu memang iya karena sifat dasar herbalnya memang pahit semua ya Ustadz. Jadinya kan apa namanya kerasa gitu. Kadang kan orang kan kepengen makan obat tapi yang enak kayak gitu bayangan saya. Jadi kalau memang Soalnya kan kayak gitu, biasanya ya, eh, kalau diencerkan pasti kurang ya. Jadi patokan gini aja kalau kita teman-teman pernah mencoba Biojana, Bioshifa, terus Bioterra ya. Nah, itu kan dia itu rasanya manis. manis dan ringan gitu ya. Iya, iya. Karena dia setelah diencerkan dia tambah gula lagi. Oh, Gak manis juga Bu. yang Saya penting coba yang rasanya berarti ya. Bioshafa itu rasanya tawar, dengan Hmm. cuma sedikit asam doang. Ya. Oh ya, berarti kayak ini biokoles. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bandingkan seperti itu ya. Iya. Tapi sebaiknya diminum nggak usah pakai air gitu ya Ustadz. Mm-mm. Ya, baik. Oke, gitu aja. Matur nuwun. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Ustaz, berarti kalau saya makan di kremus saya buat lauk, bawang merah gitu aja tiap hari 5 gitu aman ya Ustaz? Aman, insya Allah Bang Fit. Nah, Aman ya. aman. Tapi Kalau kalau misalkan yang, mau enak dibakar dikit Bang Fit, jadi wangi deh Bang Fit. oh nggak masalah dibakar dikit, memang iya tambah wangi, nggak Jadi berubah jadi itu Ustaz. nggak masalah Nggak, kalau cuma dibakar ringan gitu Pak. hmm. Kalau yang di itu Ustaz, kalau ada beberapa yang memang tidak bisa ngeremus, kalau saya insya Allah bisa dicampur dengan kecap dan cabai itu, jadinya sambal kecap itu Bisa, itu bisa. bisa Atau juga. dibikin ini Pak Mufid, dibikin acar Pak Mufid. Paling enak bikin acar. Jadi gini, Oh, yang saya bilang tadi, bawang, nanas, sama bengkuang. Kasih Rosella probiotik, kasih gula, ya. Terus kasih cabai dikit, irisan cabai. Tunggu aja 2 jam aja Bang Fit. Itu cairannya keluar, terus nanti rasanya enak, manis. Terus manis itu bukan manis gula ya, manis dari buah-buahan ataupun bawang itu. Kemudian rasa bawangnya itu nggak senyegrak sama yang terus dimakan gitu aja udah enak banget. Jadi nanas ketemu bawang itu obat untuk kolesterol yang sangat luar biasa. Hmm. Jadi coba itu aja Bang Fit, enak banget. kalau untuk yang kolesterol plus asam urat, Ustaz, Asam urat, kolesterol, asam urat gitu. Kalau asam urat bisa juga Pak, untuk asam urat bisa. Tapi yang pakai nanas ya. iya. Jadi kebetulan ada satu pasien saya itu jarum juga takut. eh, jadi saya juga agak bingung karena saking gemuknya, dia gemuk banget itu ibu-ibu.
Kemudian apa namanya, bangun aja sekarang agak susah karena asam urat dan kolesterolnya memang terlalu tinggi. Berapa? Berapa kemarin ya? Kemarin di dokter itu kemarin sudah sangat tinggi banget kok Ustadz, ya kemarin dari yang dilaporkan ke saya itu sudah saran dokter itu malah suruh ini. Jadi kalau misalkan tuh tinggi banget berarti di atas 7 ya. Pasti kalau itu. Gemuk, karena gemuk banget Ustadz, ibu-ibu ini. Cuman karena saya kasihannya itu, dia ini kan kebetulan guru PAUD gitu. Jadi kan harus aktif gitu Ustadz. Kalau Saya itu nggak, dia asam urat tinggi, Pak, ini saran saya nih. Itu dicarikan kumis kucing, akar alang-alang, pule, sama ini kecibeling. Takarannya sama, ya misalkan 10 gram atau 15 gram. Itu direbusin itu. Nah, itu nanti itu insya Allah asam uratnya bisa bisa bagus, sama nanti dikasih makan bawang ini juga bisa, bawang sama nanas ini bisa untuk bantu. ya, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya Ustadz, makasih. Lanjut Ustadz. Siap. Ini ada bawang putih ya. Sekarang kita lanjut. Bawang putih ini juga herba ajaib dari dapur dapur rumah kita ya. Mungkin bawang putih ini udah terlalu banyak legenda yang kita dengar ya, pengobatan dengan menggunakan bawang putih. Bahkan bawang putih juga ini bisa untuk mengobati kanker ya, kanker payudara terutama. Ya, jadi bawang putih, bawang merah ini digunakan sebagai herba-herba yang digunakan untuk pengobatan bahkan dari zaman dahulu kalanya. Jadi ada sebuah buku sendiri di dalam TCM, saya pernah membaca, insya Allah masih ada juga di rumah, itu khasiat bawang putih dan daun bawang. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, kombinasi-kombinasi herba-herbal ini, baik itu digunakan sebagai tunggalan maupun sebagai racikan. Ya. Nah, bahasanya adalah Allium sativum, bawang putih ataupun garlic, bahasa Inggrisnya, bawang bodas, ya, namanya banyak sekali. Bawang putih ada dua, satu bawang putih tunggal, satu bawang putih cutting namanya. Ini adalah bawang putih cutting namanya. Sifatnya pedas, hangat, menuju panas. Sedikit pahit. Pedas, sedikit pahit. Ya. Pedas, hangat, sedikit pahit. Ya. Afinitasnya perut atau lambung, usus besar, limpa, dan paru. Ya, kita lihat dosisnya 4,5 sampai 15 gram sehari. Kalau misalkan infeksi akut bisa 8 sampai 20 gram langsung dimakan. Kalau jadi tinktur ini sekitar 2 mili. Lihat kita khasiatnya. Antibakter, anti tumor, anti trombotik, analgesik, antiinflamasi, antivirus, anti kolesterol, anti hipertensi, hepatoprotektor, anti mikroba. Masya Allah. Luar biasa sekali ini. Ternyata obat yang sakti itu ternyata dari dapur kita gitu kan. Kita sering menganggap remeh apa yang ada di dekat kita justru. Ternyata sebagai antibakteri ini sangat kuat bawang putih. Begitu juga anti tumor. Jadi sumbatan ataupun pembentukan ketumbuhan sel benigma ya. Jadi kalau sel tumor itu benigma namanya. Kalau itu malignan itu sudah dia sudah lebih parah ya. Sudah sel kanker malignan disebutnya. Kalau masih benigna itu dia masih seperti tumor. Maka dengan menggunakan bawang putih baik itu ditempelkan ataupun
minum ya, itu bisa digunakan untuk mengobati tumor. Kemudian anti trombotik juga bisa ya. Kemudian analgesik. Anti trombotik ini maksudnya anti penggumpalan darah ya. Analgesik, antiinflamasi, anti peradangan, antivirus. Jadi bisa untuk orang yang terkena flu, anti kolesterol karena sifatnya dia ini bisa membersihkan darah dari pembuluh darah. Kemudian kemudian anti hipertensi. Yang paling banyak kan, oh darah tensinya lagi tinggi nih. Kita ini aja deh, makan bawang putih sama timun. Nah, itu kan. Kemudian hepatoprotektor ini adalah sama seperti bawang merah dan antimikroba. Antimikroba ini juga termasuk di dalamnya adalah seperti hewan bersel satu, seperti disentri basiler ya, seperti disentri basiler dia bisa. Oke, bawang putih ini bawang putih ya sudah sangat lazim sekali. Ini adalah bawang putih yang teman-teman konsumsi setiap hari ya. Nah, kita lihat ada kontraindikasi. Kontraindikasi mereka dengan defisiensi yin dengan gejala panas. Artinya ini kontraindikasi buat orang-orang yang dia ini mengalami kekurangan cairan sehingga muncul demam. Jadi demam akibat karena kekurangan cairan. Contohnya, dia terkena diare. Setelah itu dia mencret-mencret, terus muntah, mencret ya. Setelah itu dia dehidrasi. Badannya demam karena dehidrasi tersebut. Maka teman-teman tidak boleh memberikan bawang putih ini kepada orang tersebut. Obatnya dia adalah dengan ditambah cairan. Kalau sudah parah banget, jangan dikasih paracetamol. Kalau teman-teman kasih paracetamol, orang seperti itu tambah parah. Maka nanti yang terjadi adalah dia radang usus. Malahan sudah dia itu usus besar yang bermasalah, teman-teman kasih paracetamol, nanti lama-lama dia akan terkena tipes. Nah, kemudian kontraindikasi mereka dengan sindrom hati dan ginjal api. Jadi orang yang ekses fungsi livernya dengan orang yang ginjalnya ini terlampau panas tidak boleh mengkonsumsi bawang putih. Kemudian kontraindikasi bagi mereka yang sangat defisiensi C dan darah. Kontraindikasi dengan gangguan angin. Nah, gangguan angin ini contohnya orang yang kalau terkena angin dia sakit leher gitu ya. Orang yang terkena angin itu dia vertigo. Nah, ini tidak cocok seperti ini. Kemudian selama kehamilan dan menyusui ini harus dihindari. Kemudian bagi mereka cacar ruam ataupun luka, cacar api, cacar Singapura itu sifatnya panas, maka tidak dikasih bawang putih yang sifatnya panas. Ya. Oh, iya. Kemudian orang yang malaria juga nggak boleh nih, malaria nggak boleh. Terus yang mengalami pendarahan, kenapa? Karena sifatnya ini dia mencegah pengentalan darah, ya. Jadi mencegah terbentuknya trombosit, makanya nanti darahnya akan menjadi encer.
Kemudian tidak pada mereka yang memiliki kelainan mata, jangan dioleskan terlampau lama. Kontragesi mereka dengan ejakulasi dini ataupun spermatorea. Jadi kalau orang yang ejakulasi dini, ini jangan makan ini. Ya. Bagi mereka yang memiliki mulut, gusi, tenggorokan, ataupun masalah lidah, nah ini harus dihindari. Kemudian kontrol pada daerah perianal selama kehamilan. Penggunaan oles jangan ya. Kemudian interaksi obat kita lihat. Ramuan ini harus digunakan hati bila digunakan bersama anti diabetik seperti insulin, urinase, glukokontrol, diameta. Kalau kita simvastatin bukan, glukovans ya, terus metformin, yaitu harus hati-hati ini. Jadi kenapa? Karena nanti hipoglikeminya menjadi kelebihan, jadi menjadi hipoglikemi yang dia itu benar-benar di bawah rata-rata. Jadi terlampau berlebihan obatnya. Kemudian bawang putih mengurangi konsentrasi hambat minimum, ya. Vankomisin ya obat untuk enterokoki resisten vankomisin. Nah ini bahasa farmasi ya, ini nggak usah jelasin. Nah ini personal notes-nya, bahwasanya bawang putih memiliki 5 organ yin dan yang dan semua lubang. Ya, bawang putih mengobati akumulasi lendir tipis ataupun stagnasi makanan, terutama akibat daging. Sakit dingin di epigastrum dan perut, distensi dan kepenuhan berhubungan dengan retensi cairan. Diare, malaria, batu perjan, luka bengkak. Jadi bawang putih ini bisa mengatasi ini. Jika dia digiling menjadi pasta, kemudian diolesin di umbilikus, maka bisa menghilangkan edema dan memfasilitasi pergerakan tinja dan urin. Nah ini biasanya kita gunakan pada kasus anak-anak yang dia bengkak dan tidak bisa berak. Jadi bengkak badannya ya akibat itu. Jadi sebenarnya bisa diganti ini, bukan diganti, dikombinasi dengan moxa. Jadi pudelnya itu dikasih pasta bawang putih, setelah itu dihangatkan pakai moxa. Nah itu nanti hasilnya akan bagus sekali. Kemudian dibalut di tengah telapak kaki, memandu panas ke bawah untuk mengobati diare, menghentikan disentri dan menghentikan mimisan. Ya, jadi kita geprek si bawang itu 3 siung, kita tempelkan terutama kalau teman belajar kontur di KI1, di kidney 1, ataupun di sepertiga tengah bagian telapak kaki. Tempelkan, terus teman-teman balut, kasih minyak dulu kok saya, kasih minyak supaya nggak melepuh ya, kasih minyak, tempel bawang putih, kemudian dibalut. Nah kita tunggu sekitar 2 jaman, biasanya nanti mendingan tuh. Nah, kita lihat di sini, rebus dan minuman sekali sehari selama 6 hari untuk mengobati diare dan disentri. Ini dapat juga digunakan sebagai enema. Enema itu yang memasukkan cairan ke dalam anus. Biasanya kalau teman-teman menggunakan enema itu kopi ya. Nah ini juga kita gunakan bawang ya. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang menggunakan bawang untuk enema. Bahkan kalau saya lebih menyenangi orang itu pakai bawang daripada pakai kopi ya. Kemudian kita lihat 5 gram hingga 10 gram setiap hari dengan makanan atau gunakan larutan sebagai tetes hidung untuk mencegah infeksi virus. Nah, kalau kita mau pakai
buat makan aja ya. Jadi bawang itu dibikin acar, bawang merah, bawang putih dibikin acar. Nah, itu bisa untuk mencegah infeksi. Kemudian jangan digunakan di kepala. Misalkan, wah, supaya lebih efektif, saya parut, saya tempelkan di ubun-ubun supaya lebih cepat efeknya. Jangan ya, itu jangan. Kemudian bawang putih mencegah cacing kremi dengan mendukung proses di sekitar anus. Ya, jadi kalau kita oleskan di anus, biasanya itu nanti cacingnya pada keluar ya. Bawang putih dapat dikonsumsi setiap hari untuk meningkatkan kesehatan, tetapi penggunaan yang berlebihan dikaitkan dengan kerusakan mata. Ya. Jadi bawang putih boleh dikonsumsi setiap hari, tapi tidak berlebihan. Berlebihan yang berapa? Maksimal 20 gram sehari. Ya, kalau sebagai pengobatan. Terus kalau sebagai bumbu gimana? Beda. Kalau sebagai bumbu kan dia di nutrisi jatuhnya. Nutrisi kan dia sifatnya nanti lebih ringan. Membantu menekan racun, menghilangkan rasa sakit disebabkan oleh gigitan kelabang. Ya, biasanya kalau kita digigit kelabang ataupun skorpio itu bisa menggunakan getah bawang putih ya, atau getah bawang merah ataupun getah asam itu atau buah asam, bukan getah ya, asam asam Jawa. Giling dan campur dengan minyak wijen dan garam untuk menjadi pasta, dioleskan untuk gatal, ruam, dan pembengkakan kulit. Nah, ini biasanya sering digunakan kalau keseleo, cedera otot, ataupun otot sobek, ya boleh menggunakan ini. Kita lihat bawang putih manfaatnya banyak banget. Batuk, haid tidak teratur, demam pada anak, obat luar, tapi biasanya cek-cek. Nah, ini biasanya dicampur dengan minyak zaitun. Benar kesan jantung. Ini bagus banget ya buat bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang kolesterolnya tinggi, ada angina pectoris ataupun jantung koroner ya. Mengkonsumsi bawang putih atau mau lebih bagus lagi adalah dibikin black garlic. Jadi bagus lagi dibikin maserasi black garlic. Ya, bagus banget. Mencegah risiko diabetes tentu saja. Mencegah efek buruk dari radikal bebas karena dia mempunyai sifat anti tumor, anti kanker, ya, hepatoprotektor. Memelihara fungsi ginjal. Kenapa? Karena kalau darahnya bersih, darahnya encer, maka fungsi ginjal akan jadi lebih ringan. Menyembuhkan alergi. Kenapa? Karena sifatnya ini detox. Sembelit disentri cacingan karena dia memperbaiki fungsi usus besar. Sariawan karena dia bisa mengobati untuk gastritis. Ya, memperbaiki pencernaan, menjaga imun sistem. Nah, ini seperti untuk bawang merah sama. Kemudian maserasi bawang putih dengan maserasi bawang hitam. Nah, teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Ini enak banget. Saya punya yang maserasi sudah 2 tahun. Alhamdulillah rasanya masih jos banget. Bahkan yang black garlic itu udah benar-benar seperti selai yang sudah 2 tahun ya. Nah, alhamdulillah. Nah, black garlic kita lihat. Kaya akan nutrisi, mengatasi impotensi, mengurangi nyeri sendi, antioksidan, mengurangi kolesterol, misalnya tekanan darah, rahasia awet muda. Jadi black garlic ini ternyata setelah kita bikin black garlic, potensi si bawang putih ini meningkat menjadi 10 kali lipat. Makanya kalau kita bikin black garlic ini, kemudian kita konsumsi tiap hari, propertinya menjadi lebih tinggi ya teman-teman. Jadi luar biasa. Makanya
yang sudah praktek black garlic, maka berbahagialah teman-teman. Itu bisa dikonsumsi sebagai konsumsi harian. Ya, jadi kalau kita rutin konsumsi, ini ternyata buat ibu-ibu bisa awet muda, terus kemudian haidnya menjadi lancar, obat kolesterol, ya. Kemudian meningkatkan libido buat laki-laki, bapak-bapak juga mengatasi ejakulasi dini. Kemudian buat ibu-ibu memperbaiki sel hati, gula darah. Nah, kalau mengurangi gula darah, saya sarankan eh, jangan yang pakai madu, tapi pakai ini aja yang black garlicnya doang. Mencegah kanker, menjaga berat badan ideal, menghindari kepikunan, membersihkan komedo, menghilangkan bekas luka, dan mencegah kerusakan hati. Nah, Masya Allah ya, Iya. teman-teman. Cuma itu Ustaz, saya nyoba itu ya. Rasanya mungkin saya mau nelennya tuh nggak bisa gitu karena Kalau nggak bisa. apa baru baru gigit itu udah ini apa baunya tajam gitu terus rasanya di lidah kayak gitu banget. Hmm. Kayak Jadi dodol kan? aduh Kayak ya. dodol, Bu. Kalau kalau black garlic yang bagus tuh dia kenyal, kayak dodol. Oh Manis. gitu ya. Iya, nggak Itu asam, manis. di oven kayak gitu. Oh, jangan di oven, nggak bisa kalau di oven. Iya rasanya jadi sengar banget, nggak Dia nggak harus kuat gitu. menggunakan rice cooker kalau saya menggunakan rice cooker, Iya, tidak di oven. Jadi kalau kita menggunakan rice cooker, itu dia kan sebagaimana yang saya sampaikan di tutorial membuat black garlic, itu iya, black garlicnya di bawahnya dialasi tisu ataupun kain kasa supaya apa? Supaya cairannya itu nanti yang dia ketika fermentasi itu turun dan tidak mengenai teman-teman yang lainnya. Jadi kering terus sehingga tekstur yang kita dapatkan nanti black garlic yang dia itu kenyal, rasanya manis kayak dodol, wanginya enak, wanginya kayak bawang goreng, wangi, ya. Dan ada sedikit manis, sedikit asam, sedikit pahit, tapi dikit ya. Terus kenyal dan hangat nanti. Jadi rasanya seperti itu, Bu. oh, nggih, nggih. Ini Ustaz, saya kan kalau jadi selama ini ya, kalau saya beberapa hari makan telur gitu, kemarin kan pengen nyoba diet yang makan telur aja gitu ya. Tahu-tahu, iya iya, sebentar. Tahu-tahu itu apa namanya saya benjol gitu, Ustaz. Muncul benjolan apa kayak kalau orang Banyumas bilang tuh wudun kayak gitu. Apa ya namanya? Kalau di itu di bahasa Indonesianya apa? Wudun. Bisul ya, bisul gitu. Itu saya kalau ini di itu kok di selangkangan gitu. Maaf. Jadi gede keras gitu kan. Nah, itu setiap kali saya kebanyakan makan telur, itu kayak gitu muncul. Iya. Jadi Jadi terus muncul bisul ya. iya muncul bisul gitu. Terus itu biotukanya kan belum mateng. Apa tanggal berapa lah? Tanggal 3 April baru jadi biotuka gitu. Lah itu apa belum jadi tetap boleh diminum Bisa diminum. kayak gitu ya. Meskipun baru 2 minggu gitu ya. Kalau itu tapi biasanya dia belum sempurna. Kecuali kalau biotuka jangan, mending ibu bikin ini aja, rebusan aja. Rebusan biotuka aja. Karena kalau kita buka itu nanti eman-eman fermentasinya kepotong tengah jalan ya. Oh gitu. Berarti nggak boleh dibuka sebelum selesai gitu, Ustaz? Iya, bagusnya seperti itu. Nanti kalau kita buka pas itu nanti kan terbentuk mama enzim di situ. Kalau Mamenza anu itu mama apa? itu nanti ada lapisan putih-putihnya gitu. Ya itu Oh, biasanya kalau kita buka ada oksigen di situ. itu eman ya. Iya iya. Iya itu saya Rebus jan saja. iya. Ya udah nanti itu sih anu
banyak itu masih. Kalau misalkan Itu sih saya buat godok benjolan bajaka. itu Iya, paling iya. enak menggunakan kunyit putih ataupun kunir putih, terus pakai temulawak ya, terus pakai sedikit mimba sama eh kelembak, kelembak. Oh Bandingannya iya. sama semua. Ya, Oh maksimal iya. sekali kalau kita bikin rebusan ya, bikin rebusan Iya. 15 15 15 15 nah, gitu. 15 gram, Oh 15 gram, iya. 15 gram. Itu buat 3 kali minum itu bisa. Jadi Oh, biasanya fungsi limpa kita lemah, fungsi liver kita itu lambat dalam menyerap protein dan lemak, jadinya muncul kelembapan berlebih. Badan cenderung iya. dingin apa enggak? Gitu loh. Eh, saya lagi enggak dingin. Maksudnya kan saya minum Levimel juga. Alhamdulillah jadi apa berubah ya jadi hangat gitu. Nah, Hmm. qadarullah lagi nyoba diet yang makan telur gitu. Tahu-tahu iya, Kalau dia tahu-tahu dengan itu makan telur, Bu, benjol gede makan ini banget aja. segenggam ya. Gimana benjolannya tadi? Iya, itu segenggam mengandung cairan. Di daerah mana? Itu apa namanya? Di ini di Ronggangan tadi. iya, Tangan kiri apa kanan? kanan. Dan Tangan itu kanan. selalu di situ. Oh iya, itu khas. Berarti itu pembengkakan kelenjar namanya. Pembengkakan Iya. kelenjar itu dilancarkan, itu bisa. Kalau misalkan mau itu ibu pijet di jalur meridian liver ya, dari paha bagian dalam sampai ke daerah tibia ya atau tulang tulang kering ya. Nah, itu dipijat pelan-pelan, cari yang gerinjel-gerinjelnya, pakai minyak hangat aja atau pakai balsam Hmm. Haliza ataupun pakai ya apa minyak harmoni kalau misalkan teman-teman udah bikin ya. Itu bagus banget buat itu. Jadi diolesin dulu terus dipijat tuh daerah pahanya, nanti di jalur pahanya itu di limpatik paha biasanya suka ada yang gerinjel-gerinjel. Nah, yang gerinjel itu kita pijat pelan-pelan sambil dihangatkan sampai ke daerah tulang kering ya, sampai ke mata kaki. Ya, jadi itu yang kita pijat dulu dari atas ke bawah, lurusan itu. Nanti teman-teman raba pelan-pelan. Kan ada yang gerinjel, terus yang gerinjel itu di pelan-pelan dihilangin, terus dipijat berkali-kali. Satu, misalkan paha dipijat 5 menit sampai 10 menit, itu terus begitu. Nanti cepat selesainya. Itu Oh, gitu. stagnasi itu. Jadi karena lemahnya sistem pencernaan. Ya. Itu teman kemarin bisul itu dikasih sunko itu bagus banget Ustaz ternyata. Ya, kasih Simco juga bisa karena dia Simple. menghilangkan ini. Simco ada kan, Bu? Ulilo? Salap Simco. Belum, Oh, belum. belum. Iya. Ya, Piye to, Mbak? ini kan apa namanya? Saya itu sering berulang kejadian seperti misalnya saya lupa gitu ya udah lama nggak kambuh. Saya itu makan telur 2 hari apa 3 hari misalnya ada yang dikukus, dibikin martabak, mesti itu muncul lagi ya. Terus saya biarnya terkompres pakai minyak bidara gitu. Itu nanti Bisa, pecah gitu. bisa Tapi pakai ini minyak sendiri. lagi habis ya. Iya. Bisa pakai itu juga. Iya, terus saya sih ini tadi bikin bajaka digodok kayak gitu. Hmm. Udah ya ini 2 hari minum ini gitu. Mendingan Cuma nggak itu, pakai bajakan? oh iya, penjualannya keras kok Ustaz. Kok jadi keras? Iya, Gitu ya. Harusnya dia kalau minum bajaka, harusnya jadi lembek. Kalau misalnya jadi keras berarti kurang cocok, Bu. iya, ini jadi keras, jadi anu itu buat jalan sakit Eh, karena belum mecah kayaknya. Harusnya sih jadi lembek ya kalau kayak gitu ya. Kali kasih sunko itu kali lo cepet Iya kok. kok, ini saya belum bikin. Udah beli aja Masa ke ini, beli ke Pamufit tuh. ah, Cepet itu kemarin adik saya yang jerawat aja
Saya kaget itu Ustaz. Jerawatnya banyak banget. Halus, jadi Iya, halus. hilang. Hilang. Masya Sekarang Allah. jadi kayak ngeflek hitam tapi nanti hilang lama-lama Ustaz ya. Ya, lanjutin aja Pak. Iya, Tapi sementara iya. dia harus jaga makannya, dia jangan makan yang banyak berminyak sama pedas. Oh gitu. Mm-mm. Iya, ini juga saya lagi heran banget sih sama anak saya. Kan kemarin udah minum Ancaca juga, ya udah selesai gitu, udah bagus, balik ke pondok udah. Lah kok kemarin saya nengokin dia jalannya dia jalannya ngangkang. Ternyata Um, katanya teman-temannya pada kena cacar, terus gatalnya tuh merebak lagi katanya, skabiasnya merebak lagi. Skabies Terus itu sekarang. iya skabias, terus itu apa Hmm. namanya, karena digaruk-garuk selangkangannya jadi pada lecet gitu kan. Oh iya pakai Ini Sinpo sih aja Bu, itu Bu. Udah kasih Sinpo cepat insya Allah. Kalian iya bantu beli ya. pondoknya aja. Yang jual siapa nih? Yang jual udah jadi. Pak Mufid jual. Oh iya, ya dan nanti Saya ke juga ada, Ibu cuman Mufid. saya lagi di luar kota. Oh, nggih. Kalau nggak beli bahannya aja Bu, nanti bikin. Ya ini belum belum terlalu lama kalau bikin itu banyak, Mbok. Prihatin banget kok. Masa udah sembuh total kena lagi loh. Jadi saya wah ini harus bikin amunisi Kalau yang saya ini bilang, ya. kalau untuk pondok pesantren itu bikin banyak aja Bu, nanti dipot-potin sama Ibu dibagikan ke sana ke anak-anak. Kenapa? Karena itu Bikin apa? Sun kok. iya, bikin yang Oh, beli bahan itu kan bisa jadi 50 pot sampai 60 pot itu. Ya, iya, 10 gram. Sayang kalau misalkan kalau ini beli banyak, yang kita udah belajar, kalau pergi iya, santri, nah itu bisa dibikinkan aja gitu. iya. Ya, Mm-mm. insya Allah ini sih mau kemarin udah kepikiran, aduh mau bikin lah, mau belanja bahan gitu. Lah pikirnya udah sembuh gitu. Ya udahlah, oh, udah sembuh ya nanti-nanti lagi gitu kan. Nah ini kok kemarin kena lagi. Biasanya kalau di Jadi pesantren memang itu biasanya kalau nggak skabies, herpes. ya Skabies kan budik dia kok, kutu. malah budik. Kalau herpes dia virus. Kalau skabies itu adalah kutu. Ya, Ya, kalau kutu itu ya salah satunya menghentikan itu dengan sebenarnya membersihkan ruangan belajar atau tempat tinggalnya itu secara rutin ya. Karena dia terlampau lembab, kutunya bisa terus-terusan ada di situ. ya. Jadi kemarin sempet cariin daun maja, terus suruh mandi pakai daun maja, terus kasih belerang tergodok gitu, suruh itu berendam. Ya bisa pakai. Ya, tapi ya enggak ini enggak pengennya kan cepet biar balik ke pondok lagi gitu. Jangan sampai kehabisan ini kok, masa berulang-ulang kayak gitu udah sembuh satu masih yang kena gitu. Kayak mata rantai ada habisnya. Mm-mm. Memang kalau itu dia harus kerja sama pesantrennya, Bu. Iya, juga kemarin sempet sih koordinasi sama pesantren udah sini anak-anak yang pada gatel dimasukin ke mobil, terus tekajak mandi belerang kayak gitu. Kemarin, Mm-mm. ya kemarin ada berapa ya ada temennya anak saya Erik itu bawa mandi, tapi kan memang dari pondok ke lokasi itu kan jauh banget ya gitu. Saya kepengennya biar tuntas, ayo sini rutin lah setiap minggu mandi kayak gitu kan lumayan cepet banget kalau mandi belerang sih memang Ya, cepat kan apa dia karena mengerikan. panas gitu. Iya, Satu panas, kedua ada sulfurnya, yang ketiga ya. eh, dia memang membuka pori-pori, jadi lebih sehat Iya, pori-porinya. iya, iya, Oke, ada lagi iya. teman-teman yang mau Nuwun. ditanyakan? Ustadz itu kalau untuk madu rendaman black garlic itu kalau kita minum aman kan Ustadz ya? Aman banget. Kalau yang diabetes paling harus paling 3 kali 1. Kalau yang diabetes. Tapi kalau yang lainnya mah aman banget ya. Terus ini bikin maserasi bawang putih berapa takarannya Ustaz? Ini sebenarnya sudah ada di modul maserasi ya. Tapi kalau misalkan ininya
Saya jelaskan secara singkat aja. Paling bagus itu 1 kilo bawangnya itu lebih kurang 3 sampai 4 on. Ya. Terus kasih sedikit garam, kasih sedikit zaitun. Nah, untuk jelasan bisa lihat di eh, modul maserasi nanti. Oke, kalau misalkan nggak ada ya, ini cara buat maserasi. Saya mau tanya Ustadz. Silakan, silakan. Iya, untuk minyak halisa tadi itu kan bahannya itu dicampur jadi satu ya Ustadz. Untuk essential oil gandapura, terus essential oil camphor, mentol itu jadi satu ya cara membuatnya. Iya, jadi satu. Semua dicampur gitu ya cara membuatnya. Campur semua, ya. Oh Betul, iya, campur. iya Ustadz, terima kasih. Jangan lupa bikin minyak ininya dulu, harmoninya dulu, ya. Atau Iya, minyak kalau nggak minyak harmoni itu teman-teman khasiatnya kurang ya. Jadi harus ada herbalnya. Makanya ketika kita bikin yang hangat itu dia langsung nyerap. Ya. Oke, mudah-mudahan silakan dicoba Bu, Insya Allah. Saya udah iya bikin Ustadz, ya. terima kasih. Nah, ini adalah ramuan dan takaran untuk hipertensi ya. 3 siung bawang putih ditumbuk, diperas dengan air secukupnya lalu disaring, minum secara teratur. Ya, ini adalah cara yang paling moderat. Ya, atau bawang putih dipanggang, dimakan setiap hari selama 7 hari. Jadi tidak disarankan memakan bawang putih mentah ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ngelihat dari yang ada di buku-buku ataupun sarannya yang ada di internet, itu buat itu kita langsung makan bawang putih di glok gitu ya. Itu justru memberatkan fungsi apa? Fungsi pencernaan kita, dan makanya kadang itu membuat gigi rontok atau bawang putih dikunyah gitu ya. Waduh, itu benar-benar merusak gigi nanti itu. Jadi yang paling bagus sebenarnya itu adalah ditumbuk halus, dicampur air, lalu disaring. Itu yang paling bagus. Tapi baunya kan, waduh, pusing katanya. Iya, nggak apa-apa. Hmm. Kalau yang enak mah dibakar. Enak lagi bikin sambal tempe, Ustadz, pakai bawang. Ya, enak banget itu ya. Jadi sambal bawang putih ya, aduh sedap banget itu ya. Iya, Ya, apalagi tempenya agak busuk dikit gitu. mantap itu Pak, Masya Allah. Saya ngomong aja gini udah ngiler nih Pak. Iya, iya. Nah, kalau untuk ambeien ini bawang putihnya ditumbuk halus, diperas, diambil airnya. Nah, airnya ini bisa digunakan kalau misalkan teman-teman mau di spray. Loh, Pak, itu kan ambeien kan radang kok dikasih bawang. Ya, jawabannya adalah bawang putih kalau diencerkan kemudian kita spray itu dia sifatnya nanti anti trombotik ya. Jadi dia yang anti untuk darah yang membeku ataupun menggumpal. Makanya kalau kita yang lagi ambeien kan itu biasanya itu kan pembuluh venanya membesar. Makanya dia seperti itu. Makanya kita lancarkan sirkulasi peredaran darahnya sehingga dia mengecil. Kalau kita bikin langsung kontak ya, bikin kontak misalkan bawang putih diparut terus dipopok di anus yang ada ambeiannya, wah jadi lecet nanti menepuh malahan ya. Jadi jangan dibikin seperti itu nanti malah terjadi pendarahan. Tapi dispraykan saja ya, dibikin secara lembut. Asma batuk masuk angin. Ini sederhana banget. Bawang putih, madu, dan gula batu. Bawang putih ditumbuk halus, kemudian dioplos bersama bahan lainnya, rata dan diperas dan disaring. Ya, minum setiap pagi sampai sembuh. Ya, biasanya ini 3 siung bawang putih, 1 sendok makan madu, gula batu, kemudian
ada ininya, airnya ya. Airnya biasanya itu adalah 150 sampai 250 mili. Kemudian sakit kepala ini dikompres pada dahi. Ingat, dikompres pada dahi. Jadi tidak menggunakan bawang putih segar. Ya, tidak menggunakan bawang putih segar, tapi dikompres pada dahi. Jadi kita Ustaz, biasa ya, kalau untuk ambeien itu efektif mana ya Ustaz, antara bawang putih ini dengan Sunko? Kalau Sunko kan juga bisa buat ambeien itu. bisa untuk ambeien. Kalau Sinko itu efektif kenapa? Karena dia eh, oil base berbasis minyak yang di situ ada biwax-nya. Biwax kan jadi dia berupa salep ya. Jadi dia tidak mudah lekang, tidak mudah hilang, dia menempel terus dan sifatnya ada sebagai lubrikan, sifatnya sebagai pelumas sehingga tidak ada lecet tambahan ya. Ketika dia lagi radang besar kayak gitu, kalau dia buat kering itu kan mudah lecet, makanya dia akan aktif terus sensor saraf nyerinya. Tapi kalau misalkan ketika dia lembab, kemudian dia itu licin, maka dia mengurangi rasa sakit akibat gesekan. Kalau saya pribadi menyatakan Simco itu lebih bagus. Nah, lebih bagus baik dari sisi herbalnya itu sendiri. Dan memang Simco kan sering digunakan untuk ambien. Ya. Kalau yang ambeien dalam Ustaz sama aja ya. Ambien dalam itu yang penting mau nyogroknya aja Pak. Ya biasanya itu pakai tube, pakai tube-tube. Nanti kalau teman-teman mau bikin itu di biwaxnya dikurangin jadi lebih encer, terus teman-teman isi di tube yang kayak mikrolak gitu. Nanti biar sekali pakai bisa langsung dipencet, seret. Nah itu bisa. Buat fistula juga bisa itu. Kayak gitu. Apa bisa untuk luka diabetes juga Ustadz itu? Bisa, Sunko. Bu. Bisa. Bisa untuk luka diabetes. Prosesnya cepat kering atau bagaimana Ustadz? Apa perlu waktu lebih lama kalau Buat pemakaian Sunko? ya kalau Sinko kan tergantung gulanya, Bu. Kalau gulanya tinggi ya mau Sinko 1 keler juga nggak habis. Nggak akan selesai. Jadi selain kita ulah kasih salep, gulanya harus benar-benar kita turunkan. Jadi kalau gulanya masih manteng di 300 saja, ada luka terbuka diabetesnya, ya tetap berarti nanti benyayahan terus itu lukanya. Sinkonya jadi kurang Oh, efektif. Jadi iya, iya. itu berbarengan, gulanya juga harus diturunkan, ya diturunkan secara Iya, bertahap. iya. Ya Ustadz, terima kasih. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kita habiskan ke bawang putih ya, biar selesai. Jadi sakit kuning, sesak nafas, dan busung air. Nah, ini orang yang perutnya bengkak karena busung air. Biasanya ini penyakit-penyakit beri-beri juga bisa. Teman-teman, 1 umbi bawang putih, 1 potong gula batu sebesar telur ayam. Bawang putih ditumbuk halus, kemudian kedua bahan direbus 3 gelas air sampai mendidih. Disaring, diminum 2 kali sehari, 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Nah, ini sebenarnya dia sifatnya ini anti hepatoprotektor ya, tapi ada nutrisi di situ. Ini rasanya enak banget. Ya. Kemudian sembelit menggunakan yogurt bawang putih dan bawang merah secukupnya. Nah, ini juga bisa untuk sembelit. Luka memar akibat tikaman ataupun pukulan. Pakai bawang putih dan madu.
Bawang putih ditumbuk, kasih madu, terus dipopok pada bagian yang luka. Nah, fungsi madu di sini adalah mencegah panasnya bawang mengiritasi kulit. Biasanya kalau mau lebih cepat, tambah madu, tambah minyak zaitun. Ya, itu nanti cepat tuh. Kemudian luka kena benda tajam berkarat, mencegah tetanus. Kalau ini bawang putih sama minyak VCO atau minyak kelapa. Bawang putihnya dibakar dulu, dicelupkan ke dalam minyak kelapa, dan ditumbuk halus, dioles pada bagian yang luka. Kemudian mempercepat matangnya bengkak ataupun abses. Kopi bawang putih dipanasi dengan minyak cat ya, bukan minyak cat ini. Jadi pakai minyak biasa aja boleh, dipanas, terus ditumbuk halus, tempel pada bagian yang bengkak. Ini mesti dicampur sama minyak kelapa kalau misalkan mau enak. Ya. Ini Ustaz, saya barusan nih praktek apa namanya bawang diiris tertempelakin yang bisul peting cerkit nggak Iya, diapa-apain. kalau di itu kan langsung biasanya di langsung reaksi Bu. Biasanya campur minyak Bu, jangan langsung ditempelin. Iya Campur. iya iya makanya peting cerkit rasanya. Ya. Kemudian mengeluarkan serpihan kaca ataupun kayu atau duri. Nah, biasanya kita tempelkan pada bagian kemasukan serpihan kaca, kayu ataupun duri, nanti dipopok ya, lama-lama nanti dia keluar. Ya, atau lebih mudah diambil. Kenapa? Karena si permukaan kulitnya itu nanti jadi lebih lunak dan dia ada kontraksi sehingga dia bisa berhasil mengeluarkan sendiri, tinggal di ujung nanti kita tinggal ambil biasanya. Oh iya pas kapan tuh saya kena duri bidara itu kan duri bidara kan Tajam masuk. keras ya tajam ya masuk. Nah itu apa namanya saya nggak bisa ngambil katanya kan itu sama terasi gitu ya sudah tapi nggak bisa keluar juga akhirnya dibedel waktu kemarin soalnya eh, dalam begitu yang depan udah bisa diambil yang dalam yang ujungnya itu nggak bisa gitu Ustaz akhirnya iya akhirnya terpaksa disobek sama itu ponakan disobek di ada operasi kecil lah gitu di kaki gitu karena iya, jadi susah. Yang atas udah bisa diambil, stok spontan tak ambil, tapi ternyata yang Patah. ujung itu iya patah gitu dan dalam gitu. Itu apa namanya nutupnya cepet Ya, buat jadi jalan kan. Iya, jadi saya baru tahu ternyata begini rasanya ada istilah duri dalam daging. Jebule nggak enak banget. Kayak istilah duri dalam daging, Bok, ya gitu. Walah ternyata nggak enak banget rasanya gitu. nah, jadi Gitu. bisa dibantu dengan bawang putih dihaluskan itu untuk membuka Ah, kembali iya iya iya. selama belum lebih dari 1 hari ya. Kalau lebih dari 1 hari biasanya udah beda lagi ceritanya. Iya itu udah lebih dari 1 hari jadi gini. Kan apa udahlah kayaknya masih bisa diatasi kayak gitu. Coba pakai pinset tunggal bisa-bisa akhirnya. Nah itu jadi nutup nutup yang bagian permukaan tuh nutup jadi malah susah banget itu kan. Akhirnya ya udah disobek pakai itu apa namanya pisau gitu. Kemudian kan Enu ponakan kan buka praktek terus udah sini tante disobek aja gitu. Ya sudah akhirnya padahal cuma mengambil sesuatu yang sedikit ya. Akhirnya itu di Iya. operasi kecil karena iya. Karena di kaki itu juga di bagian yang tebel itu loh. Jadi Oh iya, iya. iya cepet banget nutup. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman Nih. bukan kan? Kita lanjut ke sengatan serangga. Nah, ini sama seperti yang lainnya. Jadi biasanya kalau saya eh, pakai umbi bawang putih, kemudian pakai garam, nah ditumbuk halus sampai merata, terus dioleskan pada bagian tubuh yang disengat serangga. Terus kalau misalkan mau lebih enak lagi, kita campur minyak VCO ataupun minyak zaitun, itu lebih enak.
Ya. Nah, kalau untuk mengusir cacing perut, nah ini siung bawang putih ini dikupas cuci bersih, langsung dimakan 3 butir. Ya. Sekali makan 3 kali sehari, jadi 3 butir langsung. Ya. Biasanya diiris-iris, nanti dimakan ataupun dibakar lebih enak ya, jadi lebih hangat. Benar kalau sulit tidur itu kita menggunakannya langsung dimakan sebelum tidur ya. Jadi kalau saya sarankan ini dibakar aja lebih bagus. Kanker stadium awal kita lihat bawang putih, temu putih, sambiloto, barosina, rumput mutiara. Ini bagus banget ya teman-teman. Temu putih, sambiloto, barosina, rumput mutiara. Kanker stadium awal. Ya, ini bagus. Temu putih, sambiloto, barosina, rumput mutiara. Nah, kalau untuk anti kolesterol nih, 1 cangkir jus bawang putih, 2 cangkir jus lemon, 1 cangkir jus jahe, 1 cangkir cuka apel. Ini kan yang sering di beberapa media gunakan ya. Nanti setelah itu baru kita minum 1 sendok makan, 1 sendok makan. Nah ini bagus juga, tapi ini harus simpan di kulkas ya, harus simpan di kulkas. Ya, silahkan dicoba ini. Ini bagus banget buat membersihkan pembuluh darah yang kotor akibat plak, penumpukan plak. Ya, boleh dicoba ya teman-teman. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut ke bidara upas dan lainnya sebagai umbi-umbian. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Fatul. Baik, siap Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, telah berakhir sesi materi pada malam hari ini. Ya, Mas. Semoga tentunya apa yang diberikan oleh Ustadz Harnas pada malam hari ini dapat kita terima dengan baik, dan segalanya yang telah beliau berikan baik itu materi maupun ilmu dapat kita praktekkan tentunya hingga bermanfaat baik bagi diri kita maupun keluarga kita tentunya. Baiklah, mari kita tutup sesi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, mohon doa jazakumullah Ustadz Harnas tentunya dan juga semua teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaitu bihadza lastu bi ahsanu minkum wa lastu bi khairi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.